Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka, jawab aja gufron. Beres. Yakin nggak? Yakin nggak? Waman nabiyuka, gufron. Selesai. Di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Jadi orang Nahdlatul Ulama tidak usah takut Munkar Nakir. Warga Nahdliyin tidak usah takut munkar. Huma khalqullah wa nahnu min khalqillah. Malaikat Munkar Nakir makhluknya Allah, kita pun makhluknya Allah. Kalau tanya man rabbuka, jawab pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Selesai sudah. Kata Mujib, Ini parah buka nih. Pancasila. Kenapa? Tuh lihat para pahlawan demi Pancasila mengorbankan apapun. Begitu mantro buka Pancasila. Benar. Beliau mengatakan, ini orang laki-laki yang di dalam kubur, si Munsyid nih, si vokal ini, begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Dia jawab, Habibi Abdullah Ba'alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu agama yang bersih. Dan tentu saja sejak dahulu mereka yang berbicara Islam adalah hamba-hamba yang bersih. Bersih dari segala bentuk syirik. Bersih dari segala bentuk khurafat dan tahayul, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Itulah Muslim dahulu kala di zaman generasi pertama. Tetapi kalau sekarang ini yang terjadi adalah Islam yang keluar dari garis ketentuan. Banyak Muslim, tokoh-tokoh umat yang keluar dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Bahkan terang-terangan mengajak perbuatan syirik. Contohnya, yaitu sebagaimana dikatakan oleh kalangan habaib, kemudian seorang kiai, mereka asal berbicara, termasuk seorang tokoh yang kita kenal, yang berkeyakinan bahwa tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka, itu bisa menjadi tiket jawaban kepada malaikat di kubur. Manakala ditanya tentang Tuhannya, mereka mencukupkan jawab dengan nama gurunya. Sungguh ironi dan menyedihkan perkataan para tokoh ini karena sama sekali tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam Islam. Islam agama tauhid, bukan agama syirik, dan dibesarkan dengan cara tauhid. Islam hanya mengikuti Allah, hanya mengikuti Rasulnya, dan tidak pernah memerankan manusia bisa menolong Allah. Tidak memerankan manusia sebagai Tuhan, memerankan diri sebagai Allah. Itu jelas manusia yang keluar dari ketentuan agama. Oleh karena itu, beragama juga jelas ingin bebas
dari segala bentuk dan belenggu kemusyrikan. Sebagaimana awal sejarah Islam, belenggu kemusyrikan itu dilepaskan dari setiap orang yang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar mengabdi kepada Allah. Para sahabat yang mulia itu besar namanya bukan karena menjual diri sebagai hamba Allah yang musyrik, tapi mereka menjadi hamba-hamba Allah yang mahal harganya di dalam sejarah karena menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, menjauhi segala bentuk syirik yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Karena memang Islam tidak memasukkan syirik itu ke dalam agama. Kita harus melihat siapa yang berbicara agama itu. Apakah yang berbicara agama itu adalah orang Islam atau orang yang berpura-pura Islam? Apakah mereka yang membicarakan agama orang yang yakin kepada Allah dan Rasul-Nya, atau justru memang terkesan ingin menciptakan Tuhan-Tuhan baru dalam kehidupan beragama? Marilah kita kembali kepada tauhid, tidak menjadi manusia yang merugikan diri sendiri dengan banyak berbuat syirik, yang kelak kita akan menjadi musyrik karena terlalu banyak syirik yang diamalkan oleh kita. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.